siswa itu berbeda ya, tapi tentu semua siswa, semua anak khususnya berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah tentu sekolah tidak boleh membeda-bedakan, maksudnya justru sekolah pendidikan yang menyesuaikan dengan perbedaan anak tadi. SDIT Cordova Pondok Aren telah melaksanakan pendidikan inklusi bahkan sebelum Kota Tangerang Selatan melaksanakannya gitu ya. Nah, terus kemudian SDIT Cordova Pondok Aren ini mendapat SK sehingga menjadi anggota sekolah inklusi dan kami menjalankan dengan sebaik-baiknya sehingga anak ada di Cordova ini terlayani dengan baik. Keterbatasan sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus mendapat perhatian Kota Tangerang Selatan. Upaya ini diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 dan surat keputusan terkait penunjukan sekolah reguler menjadi sekolah yang melayani pendidikan inklusi. Kelompok kerja inklusi juga dibentuk untuk membawahi kegiatan-kegiatan sekolah inklusi bersama dengan terbitnya SK Sekolah Inklusi. Jadi kalau hari ini hanya ada satu sekolah di Tangsel, sekolah berkebutuhan khusus, tentu ini tidak cukup untuk memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka solusinya tadi dengan sekolah inklusif. Ya kami tentu mengevaluasi Mbak ya di masing-masing sekolah dan kami berkomunikasi dengan kelompok kerja pendidikan inklusi di Kota Selatan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi secara objektif pada sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa sekolah tersebut memberikan layanan pendidikan inklusi sesuai dengan amanat tadi, amanat Perwal 55 2024 tadi. Untuk awal kami menunjuk sekolah-sekolah perwakilan di perkecamatan. Cuma nanti ke depan tentu kami evaluasi sejauh mana kebutuhannya. Kalau memang masih ada dibutuhkan ya tidak menutup kemungkinan penambahan lagi sekolah reguler menjadi sekolah inklusi. Meja, ya lagi menjelas. Meja. Lah. Ini tulisannya. Kami siapkan dari sisi regulasinya. Perangkatnya, yaitu yang kami maksud perangkat guru-gurunya di sekolah masing-masing. Baik-baik saja, nanti diinfokan lagi. Nanti Paris jadi semangat belajarnya. Sekolah swasta pun ada yang duluan menerima siswa-siswa yang punya kebutuhan khusus. Jadi makin diperkuat lagi dengan regulasi Perwal nomor 55. Jadi saya melihat kepedulian sekolah tidak hanya apalagi negeri, swasta pun melihat bahwa memang di wilayahnya juga banyak ada anak yang memang punya kebutuhan khusus. SDIT Cordova merupakan salah satu sekolah swasta yang menyediakan pendidikan inklusi, berkolaborasi dengan psikolog untuk mendampingi serta memahami kebutuhan seluruh guru dan siswanya, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak. Semua anak-anak wajib menerima pelayanan atau pendidikan, sehingga kita tidak pilih-pilih siapa yang ingin belajar di Cordova, kami layani. Namun tetap ada batasannya, tentunya sekira kita tidak mampu, kita jelaskan ke orang tuanya.
Yang pertama, dalam penerimaan siswa baru itu ada observasi dari psikolog. Kami kerjasama dengan psikolog. Nah, psikolog lah yang berperan menentukan anak ini apa kategorinya. Terus kemudian biasanya setelah menemukan, maka disampaikan ke kami. Sekiranya bisa, tapi dengan catatan, maka kita sampaikan ke orang tua. Biasanya ada, oh ini butuh terapi di luar sekolah mungkin. Itu kita sampaikan, oh ini insya Allah bisa. Gitu. Tapi ada catatan-catatan tertentu, maka dengan begitu kita bisa mengembangkan berikutnya. Barulah kita sampaikan ke orang tuanya. Guru harus memiliki skill mengetahui karakter anak yang berkebutuhan khusus ini atau spesialis ini. Kalau di Cordova itu belum maksimal, tapi berharap dari instansi-instansi yang berwenang itu memberikan bimbingan. Satria, salah satu anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SDIT Cordova. Satria merasa sangat diterima, difasilitasi, dan senang belajar bersama teman-teman lainnya. Kalau kelas saya di bawah karena kan saya kurang bisa naik tangga. Dan kalau papan tulis, kalau tidak nyampe, kadang pakai bangku atau bangku sih. Saya jatuh dari toilet sama pembantu dulu pas 3 bulan. Ada kadang teman-teman saya pegangan tangan saya. Pegangan kalau mau ke musola, ke masjid gitu. Kadang ke kantin juga. Kadang kalau jalan jauh juga sih. Sempat ditolak di sekolah lain, Aira yang terlahir dengan kondisi khusus memutuskan bersekolah di SDIT Cordova yang memang melayani pendidikan inklusi. Pas mau masuk SD, aku kan survei ke beberapa sekolah. Jadi pas aku mau lagi survei, langsung dibilang nggak bisa sekolah di sini. Anaknya harus sekolah di kebutuhan khusus. Jadi akhirnya pas di situ langsung pas keluar gerbang langsung kayak ngedown gitu kan, langsung bilang aku nggak mau sekolah di situ deh mah, kok aku ditolak ya, emang kenapa? Jadi Aira itu memang bawaan lahir ya. Aira itu termasuk amniotic blend syndrome. Jadi itu Aira tuh lahir tanpa lelangit. Jadi pas aku lahir hamil itu kayak terlilit tali syaraf. Jadi kayak ada yang putus tali syarafnya. Terus ya kalau untuk tumbuh kembangnya sih Aira alhamdulillah
bagus gitu, bisa mengikuti gitu seperti anak-anak yang lain. Cuma memang di mata aja ya, Aira kan yang kiri nggak ada itunya, bola matanya. Aku sekarang udah happy sekolah di Cordova. Dan sekarang sih teman-temannya banyak sih, alhamdulillah. Mungkin awal-awal ya mungkin kaget gitu ya. Cuma sekarang sih udah biasa aja kok, lingkungan di sini juga sama Aira nyaman-nyaman aja. Di sini kan juga ada psikolognya. Jadi aku tuh 2 minggu yang lalu bertemu dengan psikolog konsultasi. Cuma psikolognya bilang sih Aira nggak usah di terapi khusus lagi karena memang Aira tuh bisa seperti anak-anak lain, cuma memang di fisik aja. Selain Aira, ada juga Akila yang senang bersekolah di sekolah inklusi karena merasa dirangkul oleh teman-teman dan guru di SDIT Cordova. Teman-temannya baik, pelajarannya mudah dimengerti. Terus juga orang-orang di sini baik semua. Biasanya kalau mau nulis di papan tulis, bukan saya yang nulis, tapi guru atau teman. Kehadiran sekolah inklusi membantu setiap individu untuk lebih menghargai satu sama lain. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan sosialisasi untuk memastikan pemahaman dan dukungan penuh. Dengan adanya anak kebutuhan khusus di sekolah reguler, anak-anak yang lain bisa menghargai perbedaan, terus juga bisa menerima perbedaan tadi, dan juga ada rasa saling menghormati barangkalinya, tidak memandang sebelah mata terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Istilahnya lebih tidak ada diskriminasi, Mbak. Yang telah kami lakukan untuk menjalani semua aktivitas itu, yang pertama kita melaksanakan sosialisasi program. Nah, dengan adanya sosialisasi program itulah yang mana kita hadirkan orang tua, termasuk di sini ada dari guru-guru, mereka kita fahamkan bahwa sekolah kita ini ada seperti ini, ada inklusi, diantaranya menjalankan undang-undang yang ada, terus kemudian ada perwal juga didukungnya, sehingga orang tua memahami adanya itu, kita menjalankan itu. Terus kemudian ke guru-guru juga kita fahamkan. Yang sangat kami rasakan itu sebenarnya termasuk ke teman-teman lain ya, sekolah lain itu yang paling berat adalah pendampingan psikolog. Mohon dukungan adanya bantuan psikolog itu yang mana bisa meringankan orang tua dan juga membantu guru-guru juga. Saya rasa itu yang paling pokok. Karena memang kan SKH baru ya, namun ini wacana kemarin itu secara undang-undangnya kan syaratnya harus ada pusat sumber, diantaranya itu karena untuk kolaborasi. Nah itu sepertinya sedang mau gitu ya. Nah, kami sangat senang sekali dengan adanya kalau emang itu ada bimbingan kolaborasi, sehingga
kita bisa mengembangkan lagi gitu ya. Itu sangat kita harapkan. Dalam mengimplementasikan sekolah inklusi, sekolah khusus menjadi salah satu faktor pendukung. Sekolah Negeri 01 Tangerang Selatan menjadi salah satu sekolah pusat sumber yang memberikan dukungan dan layanan kepada sekolah inklusi. Makanya di sekolah inklusi itu harus bekerja sama dengan sekolah pusat sumber gitu ya. Siapa sekolah pusat sumber? Sekolah pusat sumber adalah sekolah khusus yang ada di dekat sekolah inklusi tersebut. Karena di sekolah inklusi ini biasanya ya belum ada guru khusus ya, atau guru khusus yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka harus ke pusat sumber untuk berkonsultasi, kemudian mencarikan jalan keluar apabila ada beberapa problem yang ada di sekolah itu. 75.000 itu ya, 2.000. Di sekolah pusat sumber ini yang ada di SKH Negeri 01 Kota Tangerang Selatan, di situ ada ruang speech terapi ya, yang bagaimana anak, karena rata-rata anak berkebutuhan khusus ini bicaranya itu belum begitu lancar, sehingga perlu adanya speech terapi. Kemudian juga ada ruang orientasi mobilitas untuk anak-anak tunanetra di situ ya. Mari berdiri sekarang, boleh pilih kata satu apa saja yang kamu pilih, boleh pilih. P, ya sekarang isyaratkan. P, O, P, I, topi. P, P-nya yang bagus dong. P, O, pintar. O, P. Banyak yang sudah kami lakukan dan mestinya terus ini kita support dan kita lakukan. Yang pertama tentunya kita meningkatkan kompetensi guru terlebih dahulu. Mana coba lihat, mana tunjukin. Ya, sama. Karena di masing-masing ketunaan ini punya ciri khas tersendiri. Misalnya kayak tunarungu, mereka harus bisa menggunakan bahasa isyarat. Bagaimana dia membuat sebuah komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Siti, wali murid dari Reva, yang merupakan salah satu murid sekolah khusus Negeri 01 Kota Tangerang Selatan, memilih menyekolahkan Reva di sekolah khusus dengan harapan bisa mendapatkan pendidikan yang memang dikhususkan untuk anak dengan kondisi spesial. Reva lahir bayi prematur dengan kondisi paru, jantung itu kurang siap untuk dilahirkan karena dalam usia 36 minggu dia di inkubator selama 3 minggu. Organ tubuh dia juga belum siap untuk lahir. Itu kondisi Reva dari kecilnya begitu. Jadi perkembangan Reva meskipun bisa kayak ngerangka, bicara itu terlambat tapi bisa gitu. Satu, karena Reva kan ada kelebihan ya Kak ya. Terus untuk keduanya biar ada prospek kemajuan buat anak. Karena kondisinya tersebut, kalau di sekolah yang lain mungkin ada juga, tapi kita kan melihat untuk perkembangan sekolah masing-masing kan ada positif dan negatifnya.
ya bajunya ya, dirapiin sayang ya. Dan untungnya saya bisa nyekolahin Reva di sekolah khusus tuh apa? Mungkin rata-rata orang-orangnya meskipun temennya, wali muridnya pada ngertiin dengan keadaan Reva. Jadi contoh nih, kalau hari Senin didorongin sama temennya kursi roda, dia diantarin sampai ke kelas. Rasa solidaritasnya tinggi. Kalau di sekolah umum belum tentu saya mendapatkan hal tersebut. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pandai. Cerminan dari sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Saling menghargai. Udah waktu itu pernah disarankan sama psikolog ya Kak ya, waktu Reva kan mau masuk ke SMP kan ada persyaratan ya, terus sama dokter psikolognya untuk disarankan sebagai di sekolah inklusi, tapi karena Reva dari SD-nya juga ada di sekolah khusus, terus saya berpikir gini, nanti takutnya nggak bisa mengimbangin dengan anak umum. Pendidikan adalah hak dasar semua orang. Dengan adanya sekolah khusus dan inklusi, kualitas pendidikan diharapkan dapat meningkat serta merangkul semua orang tanpa terkecuali. Kami tetap berharap sekolah-sekolah lain dengan instansi yang berwenang haruslah menerima anak-anak yang mana itu masih bisa kita bimbing dan masih bisa bersama anak-anak secara normal. Saya rasa itu akan mengembirakan orang tuanya dan juga anak itu sendiri akan merasa terlayani, terhormati. Ya tentu ini butuh kepedulian, butuh kepedulian. Semua harus peduli, ya tidak terkecuali kami, mungkin terus juga pihak sekolah, stakeholder yang lainnya, termasuk orang tua juga. Semua harus peduli. Yang jelas bahwa ya anak-anak ini jangan terabaikan hak pendidikannya.